wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul azim. Berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, dan sedikit kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah kita akan kembali. Firman Allah surat Al-Baqarah 155-156 ini adalah sebuah ayat yang sangat agung bagi orang-orang beriman, karena ayat ini mengandung nilai-nilai keimanan dan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat orang-orang beriman menjadi terdidik jiwa dan fikirannya, menjadi terdidik ruh dan akalnya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memastikan kepada kita semua bahwa Dia pasti akan menguji hamba-hambanya. Ini adalah sunnatullah yang tak pernah berubah dan tak pernah bertukar, bahwa manusia berada di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini adalah darul ibtila, tempat kita diuji, tempat kita berbuat beramal, baru kemudian di akhirat kelak akan ada darul jaza, tempat balasan atas segala amalan dan ujian yang kita lewati. Maka tidak dapat tidak orang-orang beriman harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa keberadaan di dunia ini adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah malah bersumpah, wala nabluwannakum, kami sungguh akan menguji kalian. Berarti memang keberadaan kita di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan sedikit contoh ujian yang akan Dia timpakan kepada kita. Bisyai'in minal khauf, sedikit rasa takut, wal ju', sedikit rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, sedikit kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Ujian yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya hanyalah sedikit, bukan seluruh ujian. Kalaulah seluruh ujian Allah timpakan kepada hamba-hambanya, niscaya kita akan binasa, niscaya kita semuanya tak akan sanggup menanggung ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah hanya menguji sedikit saja, tidak seluruh ujian, tidak seluruh rasa takut Allah timpakan kepada kita. Sedikit rasa takut,
Tidak seluruh rasa lapar Allah berikan kepada hamba-hambanya, tapi sebagian dari rasa lapar. Tidak seluruh harta, tidak seluruh jiwa, tidak seluruh buah-buahan Allah ambil dari hamba-hambanya, hanya sebagian. Tujuannya adalah sebagai ujian bagi hamba-hambanya. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, berita gembira, berbahagialah orang-orang yang kemudian menyikapi ujian ini dengan kesabaran. Dia yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadi sunnahnya, sudah menjadi ketentuannya, akan diuji. Maka dia kemudian menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesabaran. Siapa orang yang sabar? Orang-orang yang mengembalikan seluruh apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menyadari hakikat dan keberadaan dirinya di hadapan Allah, bahwa dirinya semuanya, perasaannya, fikirannya, jasadnya, raganya, termasuk kemudian harta yang ada di sekitarnya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang yang berkata, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpakan musibah oleh Allah, didatangkan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kemudian mengatakan, sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih kurang makna dan kandungan yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah 155 dan 156, memastikan kepada kita bahwa Allah akan melakukan ujian. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan saja kemudian mengaku kami telah beriman sementara mereka belum diuji? Maka ada tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian kepada kita. Tujuan Allah menurunkan ujian adalah untuk pembuktian, untuk memastikan siapa yang betul-betul beriman, siapa yang betul-betul kemudian patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang kemudian hanya berpura-pura beriman. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu dengan segala situasi dan kondisi kita. Tapi kita mesti membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah datang ujian. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya adalah pembuktian. Mana hamba-hamba yang betul-betul beriman kepada Allah, patuh kepadanya, selalu menggantungkan diri kepadanya, dan mana hamba-hambanya yang tidak beriman dan tidak patuh. Juga sebagai pembuktian, mana di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian bersyukur atas nikmat yang diberikan, mana hamba-hambanya yang kufur atas nikmat yang sudah diterima. Orang-orang beriman ketika mendapatkan pahala, ketika mendapatkan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sadari itu datang dari Allah, dia sadari itu adalah pemberian dari Allah, sehingga kemudian dia senantiasa bersyukur. Ketika datang ujian dari Allah berupa pengurangan harta, pengurangan kesehatan, pengurangan raga, pengurangan rezeki, rasa takut, rasa lapar, dia terus kemudian menyikapinya dengan kesabaran. Maka ujian turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pembuktian, membuktikan keimanan, membuktikan rasa syukur, membuktikan kesabaran. Kandungan yang kedua dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mentarbiah ruh kita, mentarbiah rasa, mentarbiah hati kita. Bagaimana seorang hamba sensitif, bagaimana seorang hamba langsung merespon tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Dia berkuasa untuk melakukan apa saja, mengambil apa saja, dan juga memberi apa saja. Maka ketika datang ujian, baik ujian itu berupa keburukan seperti rasa sakit, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan aset, maka jiwa, hati seorang hamba langsung kemudian tersadar bahwa ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Semua milik Allah yang dia ambil, dan semua milik Allah yang dia beri. Tak ada milik manusia sama sekali. Ini kandungan yang kedua. Jiwa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya, datangnya musibah, wabah,
COVID-19 atau virus corona ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar hati kita sensitif, agar jiwa kita tertarbiyah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang musibah ini kita merapat kepadanya, hati kita kemudian bergantung kepadanya. Ini tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, setiap kali datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, setiap kali datang bala dari Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka ini adalah sebuah proses naik kelas. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah mengujinya. Bagi orang beriman, datangnya wabah ini, datangnya musibah ini merupakan tanda cinta Allah kepadanya, tanda kasih Allah kepadanya, sehingga kemudian dia menimbulkan rasa optimis, rasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kandungan yang ketiga dari firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah 155 sampai 156. Ini merupakan peluang bagi hamba-hamba Allah meraih surga. Peluang bagi hamba-hamba Allah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah ujian akan ada balasan. Wa basyiris sabirin. Kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bersabar menghadapi ujian ini. Tidak berkeluh kesah, tidak mencela, tidak mengupat dan sebagainya. Justru dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik musibah dan ujian ini, dia berharap mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dalam sunannya dari Abu Sinan, ketika dia anaknya wafat dan dia baru saja menyelesaikan penguburan anaknya, ada seorang sahabat yang duduk di sampingnya. Ketika mereka sudah akan berjalan, dia pegang tangan Abu Sinan. "Wahai saudaraku, bergembiralah. Aku mendengar riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari ketika dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladu 'abdin, qala Allahu li malaikatihi, qabattum walada 'abdi." Fayaquluna, "Na'am." Faqala, "Qabattum samarata fuadih." Fayaquluna, "Na'am." Qala, "Famadha qala 'abdi?" Fayaquluna, "Hamidaka wastarja'." Faqala, "Ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, "Kalian telah cabut nyawa anak hambaku." Maka para malaikat menjawab, "Iya ya Allah." Lalu Allah berkata, "Kalian telah cabut buah hatinya." Maka para malaikat menjawab, "Betul ya Allah." Lalu Allah berkata, "Apa yang dikatakan oleh hambaku yang anaknya telah wafat?" Maka malaikat menjawab, "Dia memujimu ya Allah, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengomentari, "Kalau begitu, bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga dan beri nama rumah itu Baitul Hamdi, rumah pujian." Orang beriman bila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang besar untuk meraih ridha Allah, peluang besar untuk meraih surganya, peluang besar untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Ketika datang ujian dari Allah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia melakukan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini milik Allah. Harta kita, kekayaan kita, diri kita milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mau ambil silahkan, Allah mau ambil sebagian silahkan, Allah mau ambil semuanya silahkan. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua kembali kepadanya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Beruntunglah orang-orang yang apabila musibah ini datang kemudian dia memuji Allah. Bila datang ujian seperti saat ini yang membuat kita semua menjadi takut, semua kita menjadi cemas, semua kita menjadi khawatir, semua kita menjadi kesusahan, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan melakukan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia akan mendapatkan balasan yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala, istana di surga yang diberi nama
rumah pujian Baitul Hamdi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW pernah mengabarkan, apabila seorang hamba mendapatkan ujian atau musibah, lalu kemudian dia mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kita semua kembali kepada Allah. Ya Allah, beri aku pahala di atas musibah ini dan ganti aku lebih baik dari apa yang Engkau ambil. Kata Rasulullah SAW, maka niscaya Allah akan menggantinya dengan apa yang lebih baik dari apa yang telah Allah ambil. Inilah di antara kandungan dari Allah, ayat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah 155 156. Allah pasti menguji kita. Itu sudah menjadi sunnatullah. Ujian berupa kesusahan, ujian berupa kenikmatan. Ujian itu semuanya masih sangat sedikit. Belum seluruh ujian yang Allah berikan, karena kita tak akan sanggup. Tapi ujian itu adalah sebagai pembuktian siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang pura-pura, siapa yang betul-betul bersabar, siapa yang tidak sabar, siapa yang bersyukur dan siapa yang pura-pura bersyukur. Ujian juga sebagai tarbiyah jiwa, agar jiwa kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada kemahaagungan dan kemahakuasaannya. Dan terakhir, ujian agar kita kemudian mendapatkan pahala, agar kita mendapat ridho, agar kita kemudian mendapat balasan di surga kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.